Assalamualaikum semuanya. Bang Gij mau sampaikan pada semua pendengar karena upload sempat terhenti sebelumnya dan baru bisa upload lagi hari ini. Maka dari itu Bang Gij ucapkan mohon maaf untuk sebesar-besarnya untuk semua. Mulai hari ini kita lanjutkan lagi. Terima kasih untuk semuanya. Mendengar kata-kata Qian Yue, Ye Chen, kakek naga dan Zixuan memulihkan mata mereka dari dinding batu dan melihat kemana Qian Qianyu melihat. Penampilan ini membuat mata kakek naga, Ye Chen dan Zixuan membeku. Di antara awan abu-abu berkabut, bayangan, tetapi tidak nyata, tetapi usia yang mulia, dengan penampilan duniawi, seperti peri yang hebat, bayangan Kaisar Bulan. Ye Chen tidak menyalahkan untuk ini, karena putra-putri Kaisar telah melihat banyak ilusi Kaisar sebelumnya. Tapi jejak jiwa Kaisar Bulan ini berbeda. Dia tersenyum pada orang yang melihatnya, oh tidak, lebih tepatnya, dia tersenyum pada Qian Yuiwe putrinya, sepasang mata yang indah, hanya melihat Qian Yuiwe, tanpa keagungan sedikit pun, itu adalah sosok ibu yang baik. Tapi kenapa? Ye Chen tampak sedikit linglung. Itu jejak jiwa. Kakek naga mengerang. Kaisar Bulan di masa lalu memang pernah datang ke sini, dan bahkan jika putrinya datang ke sini untuk menemukannya, ini meninggalkan jejak jiwa. Kaisar Cudaricu Agung telah muncul di sini, luar biasa. Zixuan bergumam sambil menyegel Qian Qianyu agar tertidur. Bukankah itu kaisar tua di masa lalu? Mereka juga berpartisipasi dalam perang kuno. Tidak, kakek naga berkata, bahkan sebelum masa Kaisar Chu, 100.000 pegunungan ini sudah ada. Kalau begitu aku tidak bisa memahaminya. Ye Chen bingung, 9 Kaisar Chu Agung telah ada di sini. Mungkinkah mereka mati di sini? Kakek naga berkata, aku tidak tahu tentang kasiar lain, tetapi Xuan Chen selama menjadi kaisar tidak pernah dimakamkan di sini. Kakek naga berkata lagi, aku melihat Xuan Chen duduk dengan mata kepala sendiri. Ada terlihat sosok makhluk hidup. Saat keduanya berbicara, Zixuan tiba-tiba membuat suara. Mendengar bahwa Ye Chen dan kakek naga melihat ke satu sisi, seorang pria berjubah ungu menggantung pagoda berdarah sepanjang jalan. Meski berkabut dan terhalang oleh keluhan mereka yang tewas dalam perang, sehingga jaraknya terlihat. Pria berbaju ungu tidak melihat Ye Chen dan yang lainnya. Dia pria berbaju ungu melihat sekeliling sepanjang jalan, sangat waspada, dan sepertinya sedang mencari sesuatu. Sesuatu seperti itu dia. Mata Zixuan sangat memancarkan cahaya melihat sosok pria berbaju ungu tersebut. Ye Chen juga menatap ke arah itu. Tanpa membuka mata roda abadi, kenapa pria berbaju ungu bisa ada di pegunungan ini? Kakek naga sedikit mengernyit. Zixuan menjawab keraguan Ye Chen, dia memiliki mata yang kacau. Zixuan mengatakan sebuah rahasia, tapi itu hanya jejak asal mula mata kekacauan, bukan mata kekacauan yang sebenarnya. Ini agak mirip dengan pria berjubah hitam dari dunia lain yang datang ke Nanchu. Kakek naga mengerang. Jadi tampaknya orang-orang di dunia luar yang datang ke sini telah membangkitkan mata anti langit. Apakah mereka yang turun dari dunia lain datang ke dunia ini? Ye Chen berkata, apa yang dia lakukan di sini? Ye Chen sedikit mengernyit. Zixuan menjawab, tidak peduli apa yang dia lakukan di sini, dia harus mati. Suara Zixuan dingin, dan merasakan keengganan bahwa harus menghabisi pria berbaju ungu yang berasal dari dunia lain. Saya tidak tahu apakah ada pemahaman diam-diam untuk pertama kalinya. Kakek naga berbisik dan memasukkan pedang pembunuh dari kaki. Pemahaman diam-diam antara yang maha tinggi adalah bawaan. Zixuan berkata, menggerakkan sidik jarinya dengan satu tangan, mengubah langit dan bumi. Tiba-tiba,
ruang bergetar, dan pedang yang 1 meter jauhnya menghilang seketika, sementara pria jubah ungu puluhan meter jauhnya diganti di tempat dan muncul di tempat pedang itu menghilang, hanya 1 kaki jauhnya dari kakek naga. Atas serangan tiba-tiba, pria berbaju ungu berteriak, "Kalian!" Pria berbaju ungu dari dunia lain terkejut dan tiba-tiba pergi. Tapi dia masih lambat, setengah dari tubuhnya dipotong oleh pedang kakek naga, dan pedang Ye Chen menembus dadanya. Sial! Setelah dipukuli, pria berjubah ungu itu marah dan pindah lagi, tetapi secara tidak sengaja mengenai pedang pembunuh yang dimasukkan secara miring ke tanah. Pedang pembunuh itu berdengung, dan gas hitam yang tersisa mengamuk di atasnya. Tubuh pria berbaju ungu terkontaminasi dengan gas hitam itu, dan segera meledak. Mendesis. Dalam adegan ini, kulit kepala Ye Chen mati rasa. Pedang itu tertancap di tanah untuk waktu yang lama. Hawa pembunuhan di sekitarnya terlalu kuat, tetapi hanya sedikit terkontaminasi. Dalam keterkejutan, kakek naga dan Zixuan telah melawan masing-masing dengan senjata surgawi. Kedua sisi tertinggi memiliki pemahaman diam-diam. Di hari-hari sebelumnya Zixuan dan Hong Chen bekerja sama dan mereka hampir membunuh pria berbaju ungu sebelumnya. Namun, pria-pria berbaju ungu sangatlah kuat meskipun Hong Chen dan Zixuan bekerja sama masih seimbang dan membuat pria berbaju ungu bisa melarikan diri. Dari sudut pandang ini, pria berbaju ungu dari dunia lain yang gagal dimenangkan Zixuan dan Hong Chen bersama sebenarnya tidak sesederhana itu. Boom, boom, boom. Pertempuran itu seketika, dan tubuh pria berbaju ungu yang rusak parah 3 kali sebelum dan sesudah masih mengerikan. Setengah dari tubuh yang telah dipotong telah pulih. Dengan serangan kuat kakek naga dan Zixuan adalah kultivator tingkat tinggi. Anda harus tahu bahwa kekuatan tempur kakek naga dan Zixuan adalah salah satu yang terbaik di Dacu hari ini. Ye Chen memperhatikan pertarungan mereka dengan tenang dan tidak pergi. Karena Ye Chen perlu menjaga putra-putri kaisar. Jika Ye Chen memasuki perang, para putra-putri kaisar akan berada dalam bahaya kapan saja di 100.000 gunung yang sangat berbahaya ini. Pria berbaju ungu berteriak, "Kalian memaksaku." Pria berjubah ungu yang dipukuli itu meraung, dan segera mengeluarkan darah gelap. Tiba-tiba, kabut dan kabut dunia ini bergetar dan mulai mengamuk. Apa? Ye Chen tidak bisa menahan teriakan, karena pria berbaju ungu sangat aneh, itu menarik roh jahat di sekitarnya, dan jumlahnya sangat besar. Sial! Kakek naga dan Zixuan mundur satu per satu. Dengan kekuatan Ye Chen, bahkan jika ada 9 penjaga senjata alam surgawi, sulit untuk melawan begitu banyak roh jahat yang kuat. Pergi. Ye Chen membuka jalan di depannya, memegang pedang merah darah, dan membelah roh iblis yang muncul. Kakek naga dan Zixuan juga memegang pedang untuk membunuh roh-roh jahat yang muncul, dan tidak berani tinggal. Tidak lagi melihat pria berjubah ungu di kejauhan, dia juga dikepung oleh roh jahat. Meskipun kekuatan tempur dan kekuatan magisnya juga memalukan, dia berjuang untuk menghabisi roh, dan berbagai kekuatan magis terus menyapu. Boom, boom, boom. 100.000 gunung menjadi gelisah, karena mereka menjadi sangat gelisah, merengek dan meratap satu demi satu. Semakin banyak roh jahat muncul, dikelilingi oleh roh jahat, dengan berbagai bentuk dan penampilan galak. Teknik pemindah. Zixuan memindahkan misteri itu, menggantikan kerumunan roh jahat dengan batu besar di ruang seberang, menghindari gelombang roh jahat. Teknik pemindah. Kakek naga melanjutkan misteri itu, membawa semua orang untuk mengganti ruang lagi. Berhenti. Ye Chen berteriak, tapi sudah terlambat. Kakek naga pindah kali ini, menempatkan mereka ke dalam situasi berbahaya.
Itu adalah sepotong tanah hangus hitam dengan senjata kuno di atasnya, dan tulang-tulang mereka yang tewas dalam pertempuran. Kebencian, pikiran jahat, dan kekuatan pembunuh mereka terkondensasi menjadi paksaan yang kuat. Roh-roh jahat diubah satu persatu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Beberapa orang seperti apa yang mereka alami dalam hidup, dan beberapa orang terdistorsi secara tidak teratur. Perlu disebutkan bahwa mereka semua sangat kuat. Jurus terlarang klan naga. Kakek naga mengeluarkan teknik sangkar, tetapi alih-alih menghadapi musuh, kakek naga menyelimuti semua orang sebagai pertahanan. Tentu saja, roh jahat itu sangat aneh, mengabaikan sangkar terlalu banyak, dan dibantai. Zixuan mencoba mengganti ruang dengan mengubah langit, tetapi gagal, karena paksaan tanah terlalu kuat, dan ruang menjadi tempat yang kacau. Jika Zixuan bergegas mengganti ruang, semua orang akan dihancurkan oleh ruang kacau di tempat. Menerobos. Kakek naga memegang pedang naga Taiksu, menghalangi roh jahat di sebelah kiri. Zixuan memegang pedang Excalibur ungu di tangannya, menghalangi roh jahat di sebelah kanan, sementara Ye Chen menjaga sekelompok putra-putri kaisar yang tidak sadarkan diri. Ketika Zixuan dan kakek naga sekuat tenaga melawan ribuan roh jahat, dengan terlalu ganas kekuatan bertarung kakek naga dan Zixuan, keduanya berdarah, dan keduanya menderita luka parah. Ini bukan yang paling rumit. Hal yang paling rumit adalah mereka baru saja dari tempat berbahaya itu, dan ada gas hitam berkumpul di tempat berbahaya itu, mengembun menjadi dua sosok, satu adalah pria tanpa kepala memegang tombak. Manusia dan monster adalah monster dengan tombak perang. Mereka jauh lebih kuat dari roh jahat itu. Bawa mereka pergi. Kakek naga memblokir pria tanpa kepala itu dengan tombak, dan Zixuan memblokir monster itu dengan tombak perang. Pertempuran segera dimulai, sekuat Zixuan dan kakek naga, tetapi ditekan oleh dua orang aneh. Sial, Ye Chen mengutuk, tetapi alih-alih pergi berperang, Ye Chen pergi dari gunung bersama putra-putri kaisar. Segera, roh-roh jahat bergegas, dan jumlahnya tidak sedikit. Ye Chen mendengus dingin, satu pedang memenggal satu roh jahat, dan roh jahat kedua dihancurkan dengan lambaian telapak tangannya. Ada terlalu banyak roh jahat, dan masing-masing dari mereka begitu kuat sehingga Ye Chen harus menggunakan kekuatan magis surgawi untuk menyapu roh-roh jahat berubah menjadi potongan-potongan abu terbang, tetapi ada potongan-potongan kejahatan. Semangat muncul. Ye Chen trauma, dan tidak sengaja menemukan tulang. Gas pembunuh yang tertinggal di atasnya, menandai pengorbanan darah di atas tubuh sucinya. Gas pembunuh hitam dengan cepat menyelesaikan esensinya, sehingga lukanya tidak bisa sembuh. Roh-roh jahat mengepung lagi, dan rengekan itu terdengar seperti kutukan, membuat jiwa Ye Chen berdengung. Jika tidak ada jiwa naga untuk menekan kebencian, Ye Chen mungkin akan gagal dalam sekejap. Di belakangnya, kakek naga dan Zixuan bertarung dan pergi. Pria tanpa kepala dengan tombak dan monster dengan tombak perang putus, dan mereka bersatu kembali dalam sekejap. Kakek naga dan Zixuan berjuang sangat keras. Melihat ini, Ye Chen memiliki langkah yang cerdas dan sepertinya memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, Ye Chen berhenti tiba-tiba, melantunkan jurus Buddha. Ya. Buddha kuno dan agung terdengar jelas, bercampur dengan kekuatan kultivasi dan kekuatan jiwa Ye Chen, sehingga roh-roh jahat di sekitarnya memeluk kepala mereka kesakitan, suara rengekan bahkan lebih baik, dan sosok yang menyakitkan itu terdistorsi. Mata Ye Chen cerah dan cerah, saat Ye Chen melantunkan mantra tataga,
sementara Ye Chen terus bergegas keluar. Ketika kakek naga melihat apa yang dilakukan Ye Chen sehingga membuat roh jahat kesakitan, kakek naga juga melantunkan mantra tataga. Kekuatan supernatural Buddha ini diberikan kepada Ye Chen olehnya, dan kakek naga secara alami akan melakukannya. Tentu saja, apa yang membuatnya sakit adalah bahwa mantra Jingxi Buddha bekerja untuk roh-roh jahat, tetapi itu tidak berhasil untuk pria tanpa kepala dengan tombak perang dan monster dengan tombak perang, tetapi itu menggerakkan mereka. Keganasan serangan itu bahkan lebih ganas. Dasar sampah. Kakek naga buru-buru menghentikan pembacaan suara Buddha, bekerja sama dengan Zixuan, dan melakukan teknik rahasia menggerakkan dunia untuk mengubah bumi, mencoba menunda waktu untuk Ye Chen sebanyak mungkin. Dia kembali, pria berbaju ungu memiliki pengalaman yang sama. Itu juga merupakan kombinasi dari roh pembunuh hitam, kebencian, pikiran jahat, dan pikiran jahat. Itu adalah seorang biksu kuno dengan perang di tangan, dan dia merasa malu. Ya. Di depan, Ye Chen melafalkan suara Buddha, bergegas sepanjang jalan, menghindari banyak bahaya, sehingga roh jahat tidak berani maju. Di tempat kematian, gas hitam mengamuk dan berkumpul menjadi seorang biksu kuno yang memegang pedang pembunuh. Penutup pelindung pedang hampir retak. Ye Chen menderita syok dan mengeluarkan darah di tempat. Ye Chen memegang pisau roh darah di tangannya, dan menyerang dengan 8 tebasan malapetaka menghancurkan biksu kuno dengan satu pedang. Tapi detik berikutnya, biksu kuno itu mengubah bentuk manusia lagi, dan kecepatannya sangat cepat sehingga Ye Chen terkejut. Amaterasu. Jurus api hitam mata roda abadi. Ye Chen bahkan tidak memikirkannya, dan langsung mengeluarkan jurus. Segera, di atas biksu kuno, nyala api hitam dinyalakan, tetapi menyala, dan nyala api langit-langit padam. Ye Chen juga mengalami luka, dan menghindari pedang biksu kuno itu dengan berbahaya, dan pindah bersama semua orang, dikelilingi oleh roh jahat, dan membelah celah dengan pedangnya dan pecah. Ketika biksu kuno Tijian menyerang, satu pedang memiliki kekuatan kepunahan, penutup pelindung perpecahan retak, dan cahaya ilahi dari banyak alam surgawi redup. Paksa aku. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, dan tanda mata roda abadi berputar, dan Ye Chen ingin menggunakan jurus jalan surgawi dari mata roda abadi untuk membawa semua orang ke lubang hitam di luar angkasa untuk sementara waktu. Yang membuatnya semakin malu adalah bahwa jalan surgawi yang tidak pernah tidak menguntungkan ternyata tidak bisa digunakan di sini, dan ditekan oleh kekuatan misterius dari 100.000 pegunungan. Alih-alih gagal, Ye Chen malah muntah darah. Ya, biksu kuno memotong dengan pedang, pertahanan Ye Chen retak, dan Ye Chen terbang keluar. Pada saat kritis, kakek naga dan Zixuan, yang berada ratusan kaki jauhnya, memindahkan langit dan bumi untuk menyingkirkan biksu kuno yang menyerang Ye Chen. Pergi! Kakek naga berteriak. Ye Chen bangun dengan tergesa-gesa, dan sekali lagi mendesak banyak alat surgawi, berguling dengan panik bersama putra-putri kaisar. Di belakangnya, biksu kuno yang telah disingkirkan melangkah maju untuk menyerang. Berkat dia tidak akan melakukan kekuatan magis misterius. Jika tidak, dengan kekuatan tempur Ye Chen, kebanyakan dari mereka harus memperhitungkan 100.000 gunung. Boom, boom, 100.000 gunung menjadi sangat gelisah. Ye Chen diburu oleh roh jahat, kakek naga diburu, Zixuan diburu, dan pria berbaju ungu juga diburu oleh roh jahat. Roh-roh jahat dapat dilihat di mana-mana. Pikiran jahat, kebencian, dan pikiran jahat dari mereka yang tewas dalam pertempuran tampaknya telah menemukan pelampiasan.
Mereka harus menelan Ye Chen dan yang lainnya di sini, dan tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup.